Nafas Kristen Satyawacana. Di kesempatan ini saya akan melakukan tindakan RW di mana tindakan ini bertujuan untuk menjaga kepatenan jalan nafas pada pasien. Nah, alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada amoebe, ada mikrolat, ada bengkok, ada stetoskop, ada ETT, ada selang section di mana selang ini steril. Yang berikut ada oximetri, ada sarung tangan bersih, ada plester, dan di dalam ini ada spuit 5 cc, ada opa, dan ada pinset. Dan yang berikut di sini ada laringoskopi. Baik, sebelum kita masuk pada pasien, saya akan memperkenalkan nama dan identitas saya pada pasien. Halo Pak, perkenalkan saya perawat Marat. Saya bertugas di shift pagi hari ini, di mana di shift pagi hari ini saya akan melakukan tindakan untuk menjaga kepatenan jalan nafas pada Bapak. Waktu yang saya butuhkan 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah selesai melakukan tindakan mencuci tangan, kita mulai saja ya Pak tindakannya. Yang pertama, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk pada loop, yaitu observasi kesadaran pada pasien. Yang kedua, panggil pasien seperti ini Pak. Yang ketiga, menanyakan keadaan. Dan yang keempat, menggoyahkan bahu klien atau pasien dan mencubit klien seperti ini. Dan yang berikut kita masuk pada tindakan yaitu loop, yaitu di mana mengobservasi kesadaran pasien. Yang kedua, panggil pasien seperti Pak. Yang ketiga, menanyakan keadaan pasien. Yang keempat, menggoyahkan bahu pasien dan mencubit pasien. Dan yang kelima, jika klien tidak merespon panggilan, kita butuh bantuan. Dan yang berikut, pergerakan dinding dada, hitung frekuensi napas pasien. Yang berikut, perdarahan atau fraktur atau luka tusuk. Yang berikut, sianosis. Dan yang kedua, kita masuk pada listing. Yang kedua, kita masuk pada listing.
yaitu yang pertama mendengar denyut nadi, yaitu nadi radialis dan karotis. Yang berikut, perhatikan CRT-nya lebih atau kurang dari 2 detik. Dan yang berikut, kita masuk pada memposisikan pasien untuk menjaga kepatenan jalan nafas dengan 2 cara, yaitu yang pertama Haeckel and Children, yaitu posisikan bagian kepala terangkat, kemudian jalan nafas menjadi paten. Yang berikut, pada leher, jika terjadi cedera servikal, maka kita lakukan chest thrust, yaitu pada bagian dagu. Pastikan rongga torak dada, pastikan bagian dagu dan kepala terangkat ke atas karena dapat melukai cedera yang terjadi pada bagian servikal. Yang berikut, kita lihat saluran napas, apakah ada sumbatan atau tidak. Jika terdapat benda asing atau di dalam rongga mulut pasien, kita ambil dan buang ke dalam botol. Yang berikut, kita juga melihat apakah ada sumbatan yang berupa cairan pada rongga mulut pada pasien. Kita akan melakukan section. Tindakan section ini dilakukan dengan konsep steril. Menggunakan pinset. Seperti ini. Dilakukan berulang kali dan dibuang ke bengkok. Kemudian kita memasangkan OPA. Seperti ini. Kemudian kita putar. Dan kita menggunakan oksigen. Kita pasangkan. Kemudian kita pompa. Setelah oksigen keluar, kita melepas alat oksigen. Kemudian kita mengukur saturasi oksigen menggunakan alat oximetri dengan dilakukan 30 kali per menit. Kita melakukan tindakan pengecapan pada saluran oksigen, yaitu kita mengeluarkan OPA dan kita memasangkan laryngoskopi. Dan kita menggunakan
Yang ETT kita masukkan, dan setelah masuk kita melepas laringoskopi. Kemudian setelah itu kita menggunakan spuit untuk memasukkan oksigen. Diulang sebanyak 2 kali. Setelah masuk, kita melepas dan menggunakan plester. Untuk menjaga agar tidak terlepas. Selesai melakukan tindakan, setelah saya melakukan tindakan ini, apa yang Bapak rasakan? Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak membutuhkan bantuan saya, Bapak tinggal menekan tombol yang di samping dan saya akan kembali ke tempat Bapak. Baik, tindakan yang dilakukan telah selesai. Perawat akan kembali ke ruang perawat dengan membereskan alat, dokumentasi, serta evaluasi, dan diakhiri dengan mencuci tangan. Selamat pagi, perkenalkan saya Mora Wester Talutu, NIM 46 2018 1 dan 4. Di kesempatan ini saya akan melakukan pengkajian mengenai kegawat daruratan terhadap pasien. Untuk itu, alat dan bahan yang saya butuhkan ada masker non-rebreathing dan atau masker rebreathing. Yang berikut, untuk mengukur saturasi oksigen kita menggunakan oximetri. Yang berikut, sarung tangan bersih, ada stetoskop, dan kita memerlukan tabung oksigen. Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya perawat Morat. Saya bertugas di shift pagi hari ini. Di kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk pernapasan Bapak, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada masalah yang terjadi pada pernapasan Bapak atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Baik, waktu yang saya butuhkan 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini siapa? Sudah selesai mencuci tangan. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baik Pak, saya sudah selesai menggunakan sarung tangan. Saya akan melakukan pemeriksaannya Pak. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan kadar saturasi oksigen pada bagian jari-jari Bapak. Yang pertama, kita menggunakan alat yang namanya oximetri ya Pak. Jika kadar saturasi oksigen kurang dari nilai 90%, maka akan dilakukan penggunaan masker oksigen. Ini siapa?
kita menggunakan masker oksigen pada pasien, kita akan memeriksa yang pertama melihat atau inspeksi melihat bagian dada pasien. Yang kedua kita melakukan palpasi. Yang ketiga kita melakukan perkusi. Yang keempat kita melakukan amputasi. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kita akan melihat akral pada jari-jari pasien apakah teraba dingin atau tidak. Yang berikut kita akan memeriksa kapilari pada pasien. Jika kurang dari 2 detik maka akan dilakukan open pneumotoraks. Selain itu juga kita akan melakukan needle depression dan kasat 3 sisi. Selanjutnya itu kita akan melakukan reevaluasi. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Setelah tindakan yang saya lakukan, apa yang Bapak rasakan? Baik, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak membutuhkan saya, bisa memanggil keluarga untuk memanggil saya akan kembali ke tempat ini. Baik Pak, terima kasih. Saya Marada Stertalutu, NIM 462018-124. Di sini saya akan melakukan tindakan sirkulasi, di mana tindakan ini bertujuan untuk mengetahui pendarahan dan tanda-tanda syok pada pasien. Nah, alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada bengkok, ada tensimeter, ada stetoskop, ada oximetri, ada sarung tangan bersih. Di dalam sini terdapat infuser dan cairan kristaloid. Kemudian mendekatkan alat dan bahan pada pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Nora. Saya bertugas di shift pagi hari ini. Di kesempatan ini saya akan melakukan pengecekan atau tindakan untuk melakukan pendarahan dan tanda-tanda syok pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Waktu yang saya butuhkan Pak 5-10 menit. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Pada tindakan awal dilakukan pengecekan pendarahan dan tanda-tanda syok. Biasanya pada yang pertama ada 3 hal dalam mengecek pendarahan, yaitu yang pertama pada tekanan darah pasien, yang kedua respirasi pasien, apakah pasien bernafas atau tidak, dan yang ketiga pada nadi pasien. Nah, pada pendarahan rendah cenderung tekanan darahnya normal, sedangkan pada nadi 100 kali per menit dan respirasi 20-30 kali per menit. Karena jika pada pendarahan yang rendah, nadi dan respirasi meningkat. Pada ringan ke berat
cenderung tekanan darah menurun dan respirasi dan nadi meningkat. Kemudian yang berikut kita mengecek bagian tanda-tanda syok pada pasien. Yang pertama kita mengecek pada wajah pasien. Biasanya pada pasien sirkulasi wajah pasien tampak pucat. Dan yang berikut kita mengecek pada bagian nadi, bagian kuku pada pasien. Jika terdapat kebiruan atau sensus dan teraba dingin. Kita juga bisa melihat pada bagian kaki teraba dingin juga. Nah, yang berikut kita masuk pada pengecekan bagian nadi. Yang pertama kita cek di bagian nadi radialisnya. Karena lemah dan tidak bisa diraba, kita juga bisa mengecek pada brachialisnya. Pada pasien shock biasanya kita melihat pendarahan di bagian tangan atau kaki. Jika terdapat pendarahan, maka kita melakukan 3T, yaitu tutup, tekan, dan tinggikan. Di mana tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pendarahan. Pada pasien sirkulasi biasanya cenderung cairan tubuhnya berkurang, maka kita harus melakukan pemasangan infus, di mana pemasangan infus ini dilakukan menggunakan cairan steroid yang sekitar 37 sampai 40%. Nah, infus ini dilakukan dengan dua jalur menggunakan jarum besar dan diguyurkan. Nah, pada tindakan pemberian infus ini, jika kita mengecek jika cairan tubuh pada pasien berkurang, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan transfusi darah. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Apa yang Bapak rasakan setelah saya selesai melakukan tindakan ini? Oke, baik. Baik Pak, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak silakan menekan tombol. Saya akan kembali ke sini. Saya rapikan dulu ya Pak. Setelah itu, perawat melepaskan sarung tangan, membereskan alat, dokumentasi, dan mencuci tangan serta evaluasi.